Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan makna dan penggunaan kata al-wahyu. Kita telah menjelaskan makna dan penggunaan kata wahyu baik secara bahasa maupun penggunaannya di dalam Al-Quran. Dan salah satu dari penggunaan kata wahyu di dalam Al-Quran adalah komunikasi yang terjalin antara Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara langsung maupun melalui para malaikat yang Allah utus. Komunikasi yang terjalin antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabinya, baik secara langsung maupun melalui para malaikat, maupun melalui malaikat yang Allah utus. Ayat-ayat Al-Quran Al-Karim telah menggunakan kata al-wahyu yang bermaknakan wahyu risali, yaitu komunikasi antara Allah dengan para nabi, di dalam banyak ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami telah mengisahkan kepadamu wahai Nabi sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran Al-Karim. Allah menyebutkan bahwa penyampaian kisah-kisah para nabi kepada Nabi Muhammad SAW melalui pewahyuan. Kita juga menemukan ayat lain, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan kami wahyukan kepadamu Quran Arabiyyan yang jelas, litunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Makkah dan sekitarnya. Di dalam ayat ketiga kita menemukan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah memerintahkan, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu berupa Alkitab. Bahwa komunikasi yang terjalin, penyampaian risalah itu terjadi melalui mekanisme wahyu, melalui pewahyuan. Ini tidak terbatas pada Rasulullah SAW. Para nabi sebelum beliau juga proses komunikasi yang terjalin antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui wahyu. Kita membaca sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pewahyuan ini tidak terbatas hanya pada Rasul penutup sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah komunikasi, penyampaian risalah yang Allah turunkan kepada para anbiya melalui wahyu. Inna auhayna ilaika, kami benar-benar telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi setelah Nuh. Kemudian Allah menyebutkan beberapa nama
anbiya. Wa auhayna ila Ibrahim, menyebutkan nama Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub wal asbat, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Kemudian Allah menutup dengan menyebut wa ataina Dawuda zabura. Tentu yang mendapatkan wahyu tidak terbatas pada nabi-nabi yang telah Allah sebutkan nama-namanya baik dalam ayat di atas maupun dalam ayat-ayat yang lain. Karenanya dilanjutkan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para rasul ada yang telah kami ceritakan kepadamu dan sebagian dari mereka tidak kami ceritakan. Wa kallamallahu Musa taklima. Ringkas kata bahwa ayat ini menyebutkan bahwa komunikasi yang terjalin antara Allah dan para nabinya adalah melalui wahyu. Wa auhayna, inna auhayna. Jadi demikianlah penggunaan kata wahyu di dalam beberapa ayat yang telah kita baca, dan selainnya menunjuk kepada makna al-wahyu ar-risali. Lalu bagaimana komunikasi itu terjalin? Setelah kita memahami bahwa wahyu secara bahasa adalah komunikasi secara samar dan rahasia yang terjalin antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, yang satu menyampaikan, yang satu menerima. Terkait dengan wahyu risali, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayat pada surat Syura ayat ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi biiznihi ma yasha innahu aliyun hakim. Dan demikianlah wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah. Komunikasi pembicaraan yang terjalin antara Allah dan para nabinya melalui apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Tiada Allah mengajak berbicara kepada manusia kecuali dengan tiga cara ini. Jadi ada tiga cara yang Allah sebutkan komunikasi ketika Allah ingin menyampaikan pesan kepada seorang nabi. Kemudian nabi itu nanti akan menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ini cara yang Allah sebutkan. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Cara yang pertama adalah wahyan. Tentu yang dimaksudkan dengan wahyan di sini adalah wahyu secara langsung. Allah mewahyukan kepada para nabinya tanpa perantaraan siapapun dan apapun. Dengan Allah meletakkan dalam jiwa sang nabi apa yang hendak Allah sampaikan, sehingga nabi memahami bahwa dia telah menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama. Jadi ada taklim secara mubasyir, pembicaraan secara langsung. Allah mengukir dalam jiwa sang nabi pesan-pesan yang Allah akan perintahkan agar sang nabi menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua adalah pembicaraan min wara'i hijab, dari balik tirai, dengan pengertian bahwa Allah menciptakan suara yang akan didengar oleh sang nabi, dan melalui suara itu pesan Allah ia terima. Seperti yang dialami oleh Nabi Allah Musa ketika dalam perjalanan pulang dari Madyan menuju kota kelahirannya, di tengah jalan di musim dingin, Musa ingin mencari kayu untuk dia nyalakan, menghangatkan suasana dan sekaligus menerangi sekitar. Namun ketika dia berjalan mencari kayu, dia temukan ada cahaya di balik
pohon. Lalu ketika Musa mendekat dan mengira itu adalah api, yang dia akan mengambil api untuk menyinari dia dan keluarganya, maka justru yang diterima oleh Musa, justru yang ditemui oleh Nabi Allah Musa adalah suara yang Allah ciptakan. Innani anallah, aku adalah Allah. Mulailah proses kewahyuan yang diterima oleh Nabi Allah Musa. Dengan Allah menciptakan suara dari balik sesuatu, dari ciptaannya, dari balik pohon atau selainnya. Tentu bukan berarti Allah berada di balik pohon, bukan juga Allah bersuara, tidak. Namun Allah menciptakan suara. Au min wara'i hijabin. Atau cara yang ketiga adalah au yursila rasulan. Allah mengutus utusannya, para malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantara penerimaan wahyu oleh sang nabi. Allah mewahyukan terlebih dahulu kepada malaikat tersebut pesan Allah, kemudian sang malaikat menyampaikan kepada nabi. Malaikat mewahyukan kepada nabi, fayuhi bi'iznihi ma yasha. Maka malaikat itu menyampaikan pesannya itu juga dengan cara wahyu, dengan pengertian, dengan cara yang rahasia dan samar. Boleh jadi sang nabi sedang duduk dengan teman-temannya, kemudian ada malaikat datang dan menyampaikan pesan tanpa disaksikan oleh orang-orang sekitar, tanpa didengar oleh mereka. Yang menyaksikan dan mendengar pesan Allah melalui malaikat hanya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi orang di sekitarnya hanya menyaksikan tanda-tanda, ada gejala-gejala tertentu yang sedang dialami oleh Nabi, yang dengannya mereka menyimpulkan bahwa Nabi sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Itulah 3 cara yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi lagi maha bijak. Setelah menjelaskan 3 cara pewahyuan yang terjalin secara umum antara Allah dan para anbiya, Allah menegaskan bahwa dengan salah satu dari ketiga cara di atas, atau boleh jadi dengan ketiga cara di atas, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pewahyuan yang terjalin antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabinya, yang kita sebut dengan al-wahyu ar-risali. Ada 2 catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pewahyuan Allah kepada para nabi. Yang pertama, bahwa pewahyuan itu, penyampaian pesan, penyampaian risalah Allah kepada para nabi dan khususnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima bukan indera sang nabi, yang melihat malaikat bukan mata indrawi sang nabi, yang mendengar bukan telinga zahir sang nabi, namun adalah hati dan jiwa nabi. Yang menerima adalah jiwa nabi, sehingga kemungkinan mengalami kesalahan, salah dengar, salah lihat itu tidak akan pernah terjadi. Jadi ada penekanan bahwa nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Ada penekanan ala qalbik. Wahyu itu turun kepada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berperan menerima bukan anggota-anggota badan yang zahir ini, namun yang menerima adalah jiwa. Jiwa yang merupakan inti keberadaan manusia. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bahwa Al-Quran Al-Karim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima
melalui perantaraan malaikat Jibril. Bahkan sebagian mengatakan total ayat Al-Quran Rasulullah SAW terima melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi melalui salah satu dari 3 cara yang telah disebutkan. Au yursila rasulan fayuhi biiznihi ma yasha. Dan sebelum saya akhiri pembahasan tentang al-wahyu risali, ada riwayat dari para imam suci Ahlul Bait yang menjelaskan kepada kita bahwa wahyu yang diterima oleh para nabi tidak akan pernah mengalami kesalahan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeberkan di hadapan para nabi, telah menyingkap tirai di hadapan para nabi, sehingga dengan penuh keyakinan dan kepastian sang nabi mengetahui bahwa yang datang adalah malaikat, bukan setan. Yang ia dengar dari malaikat adalah benar-benar wahyu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dari Zurarah bin A'yun. Zurarah bin A'yun bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Zurarah berkata demikian, qultu li Abi Abdillah alaihi salam. Aku berkata kepada Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salam, kaifa lam yakhaf Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fima ya'tihi min qibalillah an yakuna mimma yanzahu bihi syaitan. Zurarah bertanya, bagaimana Rasulullah tidak takut bahwa yang datang kepadanya dari sisi Allah itu adalah termasuk bisikan setan? Bagaimana Rasulullah bisa yakin dan mantap bahwa yang beliau dengar adalah benar-benar wahyu Allah, yang ia saksikan benar-benar malaikat Allah? Pertanyaan dari Zurarah kepada Al-Imam As-Sadiq, pertanyaan yang sangat membutuhkan penjelasan untuk mendapatkan keyakinan. Pertanyaan Zurarah tersebut benar-benar pertanyaan yang sangat mendasar. Maka Al-Imam As-Sadiq alaihi salam berkata, menjelaskan demikian, innallaha idza takhadha 'abdan rasulan, sesungguhnya Allah apabila menjadikan seorang hamba sebagai rasulnya, anzala alaihi sakinata wal waqar, Allah menurunkan kepada sang hamba yang telah dipilih menjadi rasul itu ketentraman jiwa, tidak ada goncangan sama sekali. Fakana alladhi ya'tihi min qibalillah mithlu alladhi yarahu bi'ainihi, maka apa yang datang dari Allah jelas sejelas apa yang dipandang oleh matanya, tidak ada kesamaran sama sekali. Kebenaran yang datang dan diterima oleh Rasulullah kebenaran yang gamblang. Tidak pernah ada keraguan sama sekali pada jiwa Rasulullah bahwa yang datang adalah malaikat, yang dia sampaikan adalah benar-benar pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa ketika ditanya, tidak terbatas pada Rasulullah, pertanyaan secara umum. Pertanyaan dari seorang sahabat imam bertanya kepada beliau, kaifa alimatir rusulu annaha rusulun, bagaimana para utusan Allah itu yakin bahwa dirinya telah menjadi utusan Allah? Bagaimana dia yakin? Apa tidak mungkin bahwa yang datang adalah bisikan-bisikan setan yang membisikkan kepadanya bahwa engkau adalah utusan Tuhan, padahal kenyataannya tidak? Bagaimana para rasul itu yakin demikian? Qal, maka Imam As-Sadiq alaihi salam mengatakan, kushifa anhumul ghita, tirai yang menutup, yang menyebabkan kesamaran dan ketidakjelasan telah Allah singkap, sehingga sang Nabi dengan kesucian jiwanya, dengan kejernihan fitrahnya,
dengan keutuhan jiwanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditegaskan oleh Al-Allamah Tabarsi dalam kitab tafsir Majma'il Bayan. Beliau mengatakan, innallaha la yuhi ila rasulihi illa bil barahinin nayyirati wal ayatil bayyinah. Allah tidak mewahyukan kepada rasulnya, utusannya, kecuali dengan bukti-bukti yang jelas, dengan tanda-tanda yang nyata, ad-dallati ala annama yuha ilaihi innama huwa minallahi ta'ala. Bukti yang akan menunjukkan, tanda-tanda yang akan meyakinkan bahwa apa yang diwahyukan kepadanya benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yahtaju ila syai'in siwahu. Maka untuk meyakinkan kebenaran wahyu yang dia terima, tidak butuh kepada sesuatu lain selain bukti yang telah Allah tetapkan. Tidak butuh kepada seorang pendeta yang meyakinkan, tidak butuh kepada penentram-penentram lain. Cukup bukti-bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwa apa yang dia dengar benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala yafza' wala yafrah. Maka tidak terjadi ketakutan, tidak akan ketakutan menyaksikan malaikat yang datang, ketakutan mendengar suara yang disampaikan oleh malaikat penyampai wahyu. Keterangan ini menjelaskan kepada kita bahwa kenabian selalu disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan sang nabi sebagai penerima wahyu bahwa yang ia terima adalah benar-benar wahyu. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa